Firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Yesus adalah masternya miracle. Bersama Yesus kita akan terima dan jadi alat miracle-nya. Great miracle, miracle terbesar, mujizat terbesar bukan orang buta melihat, lumpuh berjalan, mati dibangkitkan. Bukan, tapi hidup kita diubahkan. Kita terima keselamatan yang kekal dan kita boleh menjadi murid dan mempelai Kristus. Semua bilang haleluya. 30 menit ke depan kita akan belajar tentang Dia, Yesus telah bangkit. Ucapkan bersama-sama, Dia, Yesus telah bangkit. Sama-sama tepuk tangan, Dia, Yesus telah bangkit. Saya sedang mencoba berdiri di belakang properti yang mirip kuburan zaman Israel. Kuburan Israel berbentuk gua dan ada batu yang menutup dengan disegel, dijaga tentara. Kenapa batu yang besar ini menutup, disegel dan dijaga tentara? Orang Farisi takut kalau mayat Yesus dicuri, lalu mereka mengatakan Yesus bangkit. Mari kita baca nats kita bersama-sama. Yohanes 20 ayat 15. Kata Yesus kepadanya. Jadi Yesus yang sudah bangkit itu berkata kepada Maria. Walaupun Maria sebenarnya tidak sadar itu adalah Yesus. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Betul-betul terlalu di Maria. Lalu berkata kepadanya, Tuan, enggak Tuhan, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, Yesus maksudnya, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Betul-betul enggak ngeh. Jadi Alkitab berkata, saat Maria dan wanita yang lain datang ke kubur, ternyata sebelumnya malaikat sudah menggulingkan yang namanya batu. Nah, lumayan. Udah terguling. Lalu ada Yesus yang berdiri dianggap penjaga taman. Dan Maria berkata, Tuhan, di mana kau letakkan Yesus? Tapi yang menarik, Yesus tetap sabar. Katakan haleluya. Kita baca Markus pasal yang ke-6, Markus 16 ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, Ia telah bangkit. Ia tidak di sini. Lihat, inilah tempat yang mereka membaringkan dia. Jadi kuburan zaman dahulu bentuknya gua, ada tempat terbaring seperti itu, dan telah kosong. Dia, Yesus telah bangkit. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita ikuti, bukan Tuhan yang mati di kuburan. Dia telah bangkit. Sewaktu Anda dan saya memperingati hari kebangkitannya, Anda tahu bahwa kebangkitan Yesus sama pentingnya dengan kematiannya. Paulus berkata dalam surat Korintus, jika Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Yesus seperti nabi yang lain, mati dan dikubur.
Kalau Anda search di Google, di internet, ada 10 kuburan yang terkenal di dunia. Kuburan raja, kuburan nabi, wali, presiden, nabi. Tetapi 10 kuburan itu semuanya ada tulang-tulangnya. Tapi yang menarik, satu-satunya kuburan terkenal namun kosong adalah kuburan Tuhan Yesus. Katakan, dia Yesus telah bangkit. Ucapkan sama saya, dia Yesus telah bangkit. Yang saya mau coba Anda menerima aplikasinya adalah, setiap saudara pasti punya smartphone. Dan kita punya beberapa aplikasi di handphone kita untuk kita boleh memudahkan hidup dalam sehari-hari. Contoh sekarang kalau kita mencari kata-kata di Alkitab, di Bible, di handphone kita bisa cepat. Kita kalau mau pergi kita tahu tujuannya kemana, berapa lama. Ada aplikasi Waze, Google Map, kita bisa pakai WhatsApp, kita bisa pakai baca koran, tidak beli koran lagi, detik.com, kompas.com, dan kom-kom yang lainnya. Bahkan yang suka ketawa boleh ketik aplikasi ketawa.com. Yang suka ngelamun.com. Lengkap sekarang hidup. Tinggal aplikasi mana yang Anda mau pilih dan tetapkan. Tetapi kita akan menerima aplikasi firman. Ada 4 hal makna kebangkitan Kristus yang sudah teraplikasi kepada kita enggak? Coba lihat kiri kanan. Mukanya itu muka kebangkitan atau muka siap dikubur? Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tepuk tangan, dia hidup. Nah, mari kita aplikasikan. Ada 4 makna kebangkitannya. Anda udah alami, udah terima, sudah Anda terapkan dan Anda bagikan belum? Saya beri contoh. Tidak semua orang percaya mengerti bahwa Yesus itu penyembuh. Sakit ya nggak apa-apa. Bahkan ngomong gini, nggak apa-apa Pak Pendeta, semakin saya sakit saya semakin dekat sama Tuhan. Itu kan hang itu. Untuk dekat sama Tuhan tidak harus sakit. Itu bukan rohani, rohana. Kok gagal dan gagal? Nggak apa-apa Pak, saya memang ditakdirkan nasibnya gagal dan gagal. No, kegagalanmu itu hanya tangga menuju sukses. Kau boleh banyak gagal tapi akan segera sukses. Karena Yesus memang spesialisasi menjadikan yang gagal menjadi sukses. Ada 4 hal makna kebangkitan Kristus yang juga harus membangkitkan kita. Katakan haleluya. Kita lihat yang pertama. Kebangkitannya membebaskan segala kesedihan. Murid-murid waktu gurunya disalib, dikubur, mereka mengalami yang namanya kelalo. Bahasa Yunani, bahasa asli perjanjian baru kita,
yaitu kesedihan dan duka cita yang sangat mendalam. Malas kerja, malas kuliah, bahkan terakhir malas makan. Bahaya ini. Beberapa di antara kita kadang sedih yang mendalam, kehilangan orang yang dikasihi, diputus orang yang dicintai, cita-cita gak tercapai, di PHK, putus cinta, putus kontrak, dikhianati, sedih yang mendalam. Kebangkitannya membebaskan kita dari segala kesedihan. Katakan yes. Sedih itu di mana? Sedih, sakit hati di sini. Di Yohanes 20 ayat 15, Yesus berkata, "Hai ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Ternyata Maria sedang menangis. Orang kalau sedihnya mendalam, nangis tiada henti. Kadang kalau kita mau jujur, nangismu tidak mengubah apa yang terjadi. Sedihmu yang mendalam justru membuat engkau tidak semangat hidup, tidak bergairah hidup. Hari ini Anda dan saya bercermin, Yesus sudah bangkit, Dia sudah hidup. Kalau kau sempat mengalami karirmu seolah-olah sedang dikubur, pengharapanmu dikubur, kesehatanmu dikubur, ingat itu hari pertama. 2, ketiga, seperti Yesus bangkit, kesedihanmu yang mendalam lenyap karena kebangkitannya. Tepuk tangan yang dahsyat. Semua bilang haleluya. Jadi boleh nggak anak Tuhan sedih? Tidak boleh. Nyanyi sedih? Jangan. Jangan nyanyikan sedih. Jangan tenggelamkan kesedihan yang tidak jelas. Buat apa kita sedih? Buat apa kita sedih yang mendalam? Karena Yesus bangkit, membangkitkan sehingga kesedihan itu lenyap. Katakan haleluya. Yang kedua sekarang kita lihat. Kebangkitannya membebaskan dari segala ketakutan. Bahasa Yunani adalah phobos. Takut, panik, senewan, terancam, ketakutan, dan tidak tenang. Aduh, gimana ya? Mana bisa mana ya? Senewan, takut. Tolong bantu saya, yang pernah takut angkat tangan. Yang tidak angkat tangan sudah takut angkat tangan. Takut itu normal, saya juga sering takut, tapi tidak lama. Lagu pujian Pak Niko mengajarkan kita. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Katakan Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan, namamu selama-lamanya. Mari kita aplikasikan ke hidup kita. Ketika aku berbeban berat, datanglah pada Yesus. Kepada Yesus, Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam
hatiku. Jadi hatimu nggak lagi takut, nggak lagi galau, senewan, datang pada Yesus. Bagaimana Yesus di Getsemani bisa berdoa akhirnya, bukan kehendakku yang jadi kehendakmu. Bagaimana Yesus diludahi, diberi mahkota duri, dipukul kepalanya dengan duri, dicemeti 39 kali. Yesus dipaku, dikantung, disalib. Dikasih berdoa begini, Bapa, ampuni mereka. Segala ketakutan. Kebangkitan yang pertama artinya kesedihanmu lenyap. Ketakutanmu juga lenyap. Ikutan saya. Kesedihan lenyap. Ketakutan lenyap. Katakan haleluya. Yohanes 20 ayat 19 kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid yang di suatu tempat di pintu-pintu yang terkunci. Kenapa pintunya dikunci? Ketakutan. Kalau ketangkep berikutnya bisa disalib berikutnya. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, ahli-ahli agama, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka secara roh. Dan berdiri berkata, damai sejahtera bagi kamu. Keren ya? Yesus tidak membawa kado isinya sepatu baru, kado isinya baju baru, tetapi Yesus memberi kado terpenting, damai sejahtera yang terbaru. Waktu Anda dan saya sudah mengerti makna kebangkitannya, maka Anda dan saya menjadi orang Kristen yang happy, fun. Pertama, kesedihan yang mendalam lenyap. Kedua, ketakutan lenyap. Anda menikmati hidup. Kenapa Anda naik lift ke lantai 36 di sini tenang? Pertama, memang ini gedung terjamin. Servis charge-nya cukup mahal, itu bayar liftnya. Dan yang penting tidak terbuka. Coba liftnya 36, Anda lihat di luar begini, berdiding namanya, takut ketinggian. You understand? Saya kalau sedang naik pesawat goyang, saya tidak mau lihat ke bawah. Saya lihat ke Yesus. Aku besertamu nak, selesai. Jangan pegangan jendela, tambah takut. Ikut saya, kebangkitan Yesus membangkitkan saya dari kesedihan, dari ketakutan. Lihat kiri kanan wajahnya masih sedih? Jangan sedih. Kebangkitannya melenyapkan kesedihanmu. Kebangkitannya melenyapkan ketakutanmu. Katakan haleluya. Katakan yes. Yang ketiga, cepat nih. Kebangkitannya membebaskan kita dari segala kedagingan. Kebangkitannya membebaskan kita dari segala kedagingan. Yang pertama tadi kesedihan, kedua ketakutan, ketiga kedagingan. Sak, bahasa Yunania. Kehidupan manusia yang terikat kepada hal-hal yang duniawi. Jangan bilang gini, enggak pak, saya pak, siapa bilang. Mau pendeta bukan pendeta, mau pendeta atau pendekar, mau pendeta atau pengerja atau jemaat, kadang masih terikat hal duniawi. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata kepada mereka, terimalah Roh Kudus. Jadi Yesus setelah memberikan damai sejahtera, menghembusi mereka. Terimalah Roh Kudus. Apa saja yang kadang-kadang mengikat seseorang dalam kedagingan?
Setuju atau tidak, Anda akui atau tidak, hari-hari ini ada di antara kita yang masih namanya terikat kedagingan. Tidak ada cara daging yang berkenan itu di hadapan Tuhan. Coba kita baca Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, itu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, dan kamu akan hidup. Baca ulang sama-sama biar mantap. 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan bilang perbuatan daging mati. Anda tahu kenapa kuda yang sedang narik pedati dikasih kacamata kuda? Sebab kalau dia tidak dikasih kacamata kuda, matanya melihat kuda betina belok. Apalagi kuda binal. Sudah kuda binal, buaya darat. Setiap saudara dan saya punya perbuatan daging. Kita akan cek. Sebab jika kamu hidup menurut daging, jangan begini, kita kan masih dunia, kita daging. Betul. Tapi dagingmu dikuasai jiwa, jiwamu dikuasai roh. Jangan ada balik-balik. Di dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa dan roh sehat, salah. Roh sehat, jiwa sehat, tubuh sehat. Banyak orang di fitness center, badannya sehat, bagus banget. Lagi jalan dipukul, hanya jiwanya yang sakit. You understand? Di penjara-penjara bodinya bagus, tapi jiwanya sakit. Pertama masuk penjara mencuri ayam, 3 bulan keluar, masuk lagi mencuri motor. Ternyata di penjara dia dimuridkan oleh pencuri yang lebih senior. Dari motor keluar lagi masuk lagi pencuri mobil. Ada ketemu satu orang saya, kamu kenapa pacar kok lebih dari satu? Saya itu punya kelebihan, Pak. Apa maksudnya? Saya itu menikmati ciptaan Tuhan. Saya lihat orang cantik itu enggak tahan. Kamu bukan enggak tahan, kamu kurang ajar, saya bilang. Condong kepada kedagingan. Meskipun kecenderungan kita condong untuk hal kedagingan, bila mana kita mau menerima roh, diembuskan roh, kebangkitannya membuat kita mengalahkan daging. Katakan kebangkitan Yesus menyingkirkan kesedihan. Kebangkitan Yesus menyingkirkan ketakutan. Kebangkitan Yesus mematikan duniawi. Hal yang daging. Siap? Anda ditempeleng, mau balas? Enggak. Kok enggak balas? Terima kasih. Tempeleng lagi? Enggak apa-apa, terima kasih. Mari kita baca daging yang pertama. Ini Galatia 5 ayat 19. Percabulan. Hati-hati. Ikut kaki saya. Percabulan. Mati. 2, 3. Percabulan. Kecemaran. Mati. Hawa nafsu. Mati. Penyembahan berhala. Mati. Sihir. Mati. Perseteruan. Perselisihan. Iri hati. Amarah. Tolong bantu saya. Yang belum pernah marah angkat tangan. Yang pernah marah angkat tangan. Yang hari ini sempat marah angkat tangan. Kemarin, minggu lalu, sampai naik mobil, ketemu lampu merah, marah. Kok merah? Oh my God. Pencet lip kok lama? Kok lama? Semua brengsek, lalu lintas brengsek, lip brengsek. Mendung brengsek,
Dia yang brengsek. Kalau lampu merah bersyukur, terima kasih Tuhan. Tarik nafas. Nunggu lip bersyukur. Kepentingan diri sendiri, egois, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Kemabukan bukannya mabuk anggur, mabuk minuman keras, ada yang mabuk hal-hal duniawi. Mohon maaf. Ada yang mabuk dengan handphone, smartphone. Yang keempat, kebangkitannya membebaskan dari segala ketidakpercayaan. Thomas bilang gini, Yesus bangkit, nggak percaya. Pokoknya sekali nggak percaya. Bahasa Yunania adalah pistos. Pistos itu percaya, setia, dan tidak menolak kebenaran. Tapi tidak percaya bahasa Yunani adalah apistos. Tidak percaya, tidak setia, dan menolak untuk percaya kebenaran. Ini Thomas. Thomas dirubah dari apistos menjadi pistos. Kebangkitannya, ikut saya semua, menyingkirkan kesedihan. Tangannya ikut saya biar gampang menghafal. Anda akan dijamin hafal khotbah ini. Menyingkirkan kesedihan. Bilang kesedihan lewat. Kebangkitannya menyingkirkan ketakutan. Bilang ketakutan lewat. Kebangkitannya mematikan daging. Kedagingan bukan lewat, mati. Keempat, kebangkitannya menyingkirkan ketidakpercayaan. Sudah percaya janji Tuhan digenapi? Katakan yes. Yohanes 20:27 berkata, kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu Thomas di sini dan lihatlah tanganku, dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Katakan haleluya. Katakan yes. Lalu Thomas berlutut dan berkata, ya Tuhan Allahku. Dan Yesus berkata, berbagailah orang yang tidak melihat tapi percaya. Kalau Thomas melihat dulu dan percaya, berbagailah kita yang enggak melihat tapi percaya. Tepuk tangan yang dahsyat. Buat saudara mengikuti program ini, firman Tuhan ini bukan untuk tetangga saudara, bukan untuk teman, tapi untuk saudara dan juga saya. Biarlah kebangkitan Kristus ini nyata, teraplikasi dalam hidupmu, supaya kau menjadi Kristen yang bukan separuh-separuh, setengah-setengah, hangat-hangat tai ayam. Hilang hangatnya, tinggal yang kedua itu. Mari saudara saya bangkit benar-benar, menyingkirkan kesedihan, ketakutan, mematikan kedagingan, bahkan menyingkirkan ketidakpercayaan, sehingga engkau boleh happy bersama Yesus, kau boleh yakin teguh bersama Yesus, kau dipimpin oleh roh, diembusi roh, terlebih engkau boleh hidup dengan percaya. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, Yesus tidak menuntut engkau untuk beragama tertentu. Bertobat dari dosamu, jadikan Yesus juru selamat dan Tuhanmu. Jadikan Isa Al-Masih jalan kebenaran dan hidup. Maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan, dan terima keselamatan yang kekal. Dalam nama Yesus, katakan amin.